Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Qaldi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Oke, lanjut langsung ke materinya. Yang pertama, kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan suatu hal yang baru secara kreatif, inovatif, dan memiliki banyak hal yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Versi dari diriku sendiri, kewirausahaan adalah sebuah keberanian untuk melakukan sebuah usaha yang bermanfaat. Yang pertama bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, agar tidak menjadi beban orang tua. Oke. Kemudian, kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi atau publik. Jadi, kepemilikan adalah kekuasaan untuk memiliki dan hak untuk mempunyai, seperti antara aku dan dia. Lanjut, menurut Tadao 1985, bisnis baru adalah sebuah perusahaan baru terlahir bila sekelompok orang wirausaha atau sendiri mengikatkan diri dalam satu spin-off korporasi besar yang menciptakan usaha baru mereka tersendiri. Bisnis baru tidak hanya dijalankan oleh sekelompok orang yang berwirausaha, bisa jadi sekeluarga ataupun pribadi diri sendiri yang melakukan yang membuka bisnis baru mulai wirausaha. Next, kewirausahaan. Wirausaha diambil dari wira dan usaha. Wira memiliki arti semangat, pejuang, dan berani. Usaha adalah melakukan suatu tindakan yang menghasilkan suatu. Di poin ini yang pertama adalah wirausahawan adalah mereka yang menanggung risiko kepemilikan bisnis dengan pertumbuhan dan ekspansi sebagai tujuan utama. Perbedaan dasar antara kepemilikan bisnis kecil dan wirausahawan adalah aspirasi, keinginan wirausahawan untuk memulai suatu bisnis dan menumbuhkannya. Menurut Jong and Wennekers, kewirausahaan adalah mengambil risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang usaha dan menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif dan kreatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Wirausaha adalah kegiatan dalam membuat produk baru atau memiliki nilai tambah, kemudian menjualnya kembali. Sedangkan wirausaha adalah orang yang menekuni profesi wirausaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak dan mencapai sebuah hasil. Kepemilikan bisnis baru. Menurut KBBI, kepemilikan berarti kepunyaan, sehingga kepemilikan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap suatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang atau bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba dan untung. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, maka semangat membangun dan mengembangkan usaha akan semakin bertambah, sehingga kita akan menemukan berbagai cara untuk mengembangkan bisnis yang sedang dibangun atau dirintis. Baiklah, sebelum melanjutkan ke penjelasan berikut, kita harus mengetahui bahwa
orang-orang yang melakukan bisnis adalah pahlawan bagi negaranya. Karena tanpa adanya bisnis, perusahaan ataupun industri yang mendukung negara, maka negara tidak memiliki pemasukan karena tidak ada orang yang melakukan bisnis, karena kebanyakan biaya pendanaan negara diambil dari pajak yang dihasilkan oleh para pembisnis. Pajak tidak hanya kepada para pembisnis, tapi juga ada kepada kita rakyat biasa dan orang lainnya. Tetapi pajak banyak diambil dari mereka yang berusaha dan memiliki bisnis. Jadi penting bagi kita generasi Gen Z yang akan digalang-galang, apalagi Indonesia yang sekarang akan memiliki bonus demografi untuk berwirausaha. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan bisnis baru. Ingat, dalam suatu bisnis, baik itu bisnis baru maupun bisnis lama, tetap ada plus minusnya. Karena kita membahas tentang bisnis baru, kita akan melihat. Yang pertama di sini ada perusahaan milik sendiri. Kelebihan adalah semua laba hanya untuk pengusaha perseorangan dan pajak rendah. Jadi biasanya perusahaan milik sendiri ini banyak kita seperti perusahaan kaki lima, usaha kaki lima, usaha warung, rumah makan, dan lain-lain. Biasanya ini dioperasi oleh pemiliknya sendiri atau dimiliki oleh perorangan. Sehingga laba dari seluruh perusahaan usaha tersebut adalah milik si pemilik. Dan pajak yang rendah tentunya karena bagi pajak bagi kaki lima hanya seberapa lah kita bilang kan. Kemudian kekurangannya adalah dana terbatas dan tanggung jawab tidak terbatas. Karena semua laba untuk pengusaha itu perseorangan atau bagi pemilik, otomatis tanggung jawab yang ditanggung oleh si pemilik tersebut akan lebih besar daripada usaha milik bersama atau corporate. Sedangkan disertai dengan kekurangan dana karena bila perusahaan-perusahaan besar tersebut mereka akan melakukan jual beli saham sehingga mendapatkan dana segar dari saham yang dijual. Sedangkan perusahaan milik sendiri tersebut manalah kita dapat dana ataupun mengeluarkan saham, sedangkan usahanya hanya kaki lima, kan mustahil. Jadi kekurangan yang terbesarnya adalah dana yang terbatas, sehingga untuk pengoperasi ke depan itu akan terlalu lama dan sulit dalam pengembangannya. Maka salah satu penambahan kekurangan bisnis baru tersebut menghabiskan lebih banyak tenaga dan menguras emosi dalam melakukan bisnis dan berinteraksi dengan usahanya tersebut. Next, persekutuan. Kelebihan. Ini adalah perusahaan corporate atau perusahaan biasanya perusahaan PT, CV dan lain-lain. Memiliki modal yang banyak dan kerugiannya ditanggung bersama. Sedangkan kekurangannya adalah biaya keorganisasian yang tinggi dengan membayar karyawan, pajak. Di sini juga ada pajak yang tinggi, biaya servis, pemeliharaan dan lain-lain. Sehingga pengeluaran biayanya itu lebih banyak. Next, kelebihan dan kekurangan bisnis, masih di kelebihan dan kekurangan bisnis baru. Yang pertama adalah membeli perusahaan orang lain. Bisnis baru tersebut mereka didapat dengan membeli perusahaan orang lain. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, lokasinya sudah cocok. Risikonya lebih rendah. Selain dua hal ini, ada lagi bahwa kelebihan yang pertama, produk-produknya adalah produk yang terkenal. Misalkan kita analogikan bahwa suatu Lifebuoy ini bangkrut misalkan. Nah, bangkrut adalah perusahaan. Kemudian kita beli perusahaan tersebut. Karena Lifebuoy kan terkenal sebagai sabun yang dikenal oleh masyarakat. Otomatis penjualannya ini akan lebih mudah karena sudah dikenal oleh masyarakat. Dan lokasi yang sudah dikenal oleh lain. Sehingga resikonya dalam usaha perusahaan orang yang beli ini adalah lebih rendah. Sedangkan kekurangannya adalah mahal. Dalam mengakuisisi perusahaan orang lain dibutuhkan banyak modal dan usaha.
Serta karena dalam mengakuisisi perusahaan besar itu memiliki lebih banyak modal. Karena tidak modal dalam membeli perusahaan itu tidaklah rendah. Apalagi bila perusahaan tersebut sudah memiliki nama seperti Lifebuoy tadi, itu bahkan harganya mencapai triliunan. Sedangkan yang kedua adalah perusahaan yang dijual biasanya lemah. Hal ini karena mungkin karena permasalahan berbagainya di dalam internal maupun eksternal perusahaan yang membuat mereka memutuskan untuk membeli perusahaan. Mana ada orang yang usahanya baik-baik saja menjual, kan? Yang ada seperti itu orang yang stres biasanya. Baik, hanya sekianlah untuk kelebihan dan kekurangan bisnis baru. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Bersama saya dengan Muhammad Khalid. Sampai jumpa di lain waktu. See you.